Udah aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Malam. sekarang tanggal 3 April 2021 ketemu lagi di Zoom meeting ngobrol yuk ibu-ibu biologi 2006. Kali ini temanya tentang kompos. Jadi di sini kita akan sharing tentang pengalaman teman-teman ngejalanin nyobain bikin kompos di rumah. Uh, Tujuannya apa kita sharing kompos ini? Tujuannya supaya kita di rumah yang sebagian besar udah berumah tangga, terus mungkin ada yang masih single tapi mandiri uh, untuk mengolah sisa hasil masaknya atau sampahnya, sampah organik terutama untuk dijadikan kompos supaya meminimalisir sampah-sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah gitu. Nah, untuk kompos sendiri aku udah pernah nyobain jenis kompos yang dengan biopori, pakai biopori, dan yang dipakai kayak komposter gitu, tabung komposter. Beli jadi sih, aku nggak bikin sendiri. Di situ sisa makanan yang dari masak itu dipilah. Kalau misalkan yang keras-keras sama yang kayak kulit dari cangkang telur, terus cangkang buah, terus bawang-bawang, sayuran, sisa-sisa potongannya itu dipisah. Si cangkang telur itu harus dibersihin, terus dikeringin, itu nanti dijadiin. Aku nggak ada gambarnya nggak nyiapin. Jadi dikeringin, terus nanti kalau udah kering, dibersihin, dikeringin, baru ditumbuk-tumbuk, itu bisa buat tanaman. Terus kalau untuk yang sayuran, kayak cangkang bawang, sisa sayuran, cangkang buah, itu dipotong-potong dulu kecil. Kenapa dipotong-potong kecil? Supaya lebih cepat diurainya. Terus kayaknya nggak butuh, jadi nggak terlalu makan tempat di si komposternya sih yang aku rasain. Dan udah gitu udah dicacah lebih kecil, baru dimasukin ke tempat, ke bioporinya atau ke si komposternya. Udah gitu nggak begitu saja dicemplungin, tapi ditimbun tanah lagi sedikit di atasnya, jadi ada 2 lapisan, terus disemprot pakai IM4, apa sih itu deh, aku nggak ada ininya, jadi kayak isinya tuh bakteri pengurai. Kayak gitu sih aku setiap setiap beres masak kayak gitu di rumah. Terus berapa lama hasilnya bisa kelihatan? Itu tuh tergantung dari kita rajin atau enggaknya ngaduk. Kalau misalkan nggak rajin ngaduk, biasanya tuh si bawahnya tuh masih belum mateng gitu. Jadi hanya atasnya aja yang hitam gitu. Tapi yang bawah tuh kayak masih ada kayak belum terurai, terus udah gitu ada berair belum, ya kayak gitu-gitu. Jadi busuknya tuh nggak bagus. Kalau misalkan yang bagus itu dia nggak akan bau, terus nggak akan ada belatung-belatung kayak gitu. Kalau misalkan nggak bagus itu biasanya belatung, berair, terus bau. Kalau yang aku rasain gitu sih. Terus matangnya tuh lama. Dan yang aku praktekin biasanya sekitar 2 minggu itu udah matang dan udah bisa dijadiin kompos ke tanaman gitu. Kalau dari aku. Kalau yang lainnya gimana? Rere atau Mino mau sharing nggak? Septi? Kalau ada yang bisa share screen
ada yang mau disampaikan, di share screen aja ya. Sakti sama Rere dulu mau? Siapapun. Sok. Tutup ya. Minul dulu. Paling itu foto bentuknya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terus apa ini share screen ya? Belum pernah share screen. Iya, aku juga. Kalau di HP bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya di HP. Nggak tahu sih. Iya nggak bisa. Bisa sih. Ana tadi pakai Biopori ya? Pakai Biopori, pakai apa ya? Kayak tong komposter gitu. Ada nggak? Ada tuh. Nah. Jadi ini yang aku pakai bentar. Terus aku bisa. Nah ini. Jadi alasan aku pakai ya. Dulu tuh awalnya gimana ya? Sekitar 3 tahun kali ya. Pokoknya maju mundur ngerjainnya. Jadi sebelum aku pakai ini sekarang. Ini dijual di Tokopedia dan Shopee gitu ada. Dulu pakai. Nah, dulu aku tuh ikutan ini. Pakai yang Takakura. Nah, media yang dibutuhin tuh kayak gini sebenarnya. Keranjang-keranjang kayak gini yang ada bolongnya. Maksudnya bisa mudah dicari gitu ya. Alatnya itu maksudnya dengan berbagai ukuran bisa diatur gitu ya. Ada yang pakai tutup, ada yang enggak. Aku pernah nyobain yang bentar. Karena pada saat itu pas aku nyoba tuh nggak ada, maksudnya pengennya memanfaatkan yang ada gitu ya. Aku pakai kontainer dibolongin bawahnya. Jadi tutupnya tutup kontainer. Nah, kenapa berbolong-bolong gini? Soalnya dia si metodenya teh. Aku berarti nggak kelihatan ya keranjangnya? Keranjangnya kelihatan nggak sih? Nah, aku ngeliatin 2 tab di sini. Itu enggak, hanya yang foto Takakura itu. Oke, berarti bentar. Harus pindahin dulu ya. Nah, jadi pokoknya ini dulu aja ya. Tadi mau pakai yang ada aja di rumah gitu. Waktu itu juga punya ini yang bekas buah. Kalau buah kita beli sampai berapa kilo kan kayak gini ya. Dapat ini dicobain sama aku tuh. Dari contoh yang dipakai tuh kan dia pakai keranjang kayak cucian gitu loh, yang ada bolong-bolong. Nah, adanya ini nih di rumah pakai, cobain. Tapi karena memang pada saat itu kondisinya aku mencoba berbagai macam tuh karena jumlah produksi sampah yang dihasilkan tiap harinya. Kan aku jualan nih. Kalau misalnya memang hanya sampah rumah 2 orang, 3 orang itu mungkin memang tidak akan perlu membuat beberapa komposter gitu. Ini dicobain karena dia bolong-bolong. Terus atasnya aku pakein plastik sampah yang pada saat itu ada. Ya pokoknya yang ada aja gitu buat supaya nggak terlalu kena sinar matahari karena kan dia harusnya disimpan di tempat teduh gitu. Lalu mana ya? Ini nggak masuk tuh. Berikutnya ketika dia penuh, aku cobalah yang ini gimana kalau stop share-nya, Nak? Diklik lagi yang share tadi. Bentar ya, ulangi banyak. Nah, ada sedang dalam proses. Ada. Oke. Adanya apa? Si keranjang. Cobain aku pakai ini ya aku pakai gambar keranjang ini aja lah ya. Pada intinya waktu itu yang aku pakai kontainer gitu. Aku bikin lagi deh, nyobain. Kalau ini agak
ada ininya ya, ada tahapannya. Jadi di bawah sama atasnya itu kita bikin paranet diisi sama sekam bakar yang hitam-hitam itu. Pokoknya dijadiin kayak bantal, dijahit gitu ya. Bawahnya pakai itu. Baru masukin yang sama kayak yang tadi Ana ceritain. Pokoknya komposisi green sama browns-nya itu harus merata. Jadi ada daun-daun gitu ya. Sampah rumah tangga. Terus pakai. Nah, karena yang tadi yang aku bikin pakai si kotak kayu bekas buah itu belum jadi aku ambil pakai tanah bukan kompos ya, tanah biasa lah, ngambil di halaman. Nah, ini juga jadi pertimbangan dari bentuk ukuran halaman atau bentuk rumah kita, misalnya ada halaman atau enggak, itu kan juga ngaruh juga ya pakai komposter yang jenisnya seperti apa. Aku coba yang kayak gini karena tanah kebenaran bisa ngambil dari yang udah ada gitu ya di halaman yang kebetulan rumahnya aku tinggalin ini. Tutuplah di situ. Jadi dari bawahnya pakai apa dulu tuh namanya? Si paranet isi sekam. Terus kalau ada serbuk gergaji pakai. Nah, biasanya kayak gini-gini kan memang bukan sesuatu hal yang kita punya setiap hari gitu ya, harus nyari. Kalau misalnya memang bisa cari, misalnya kita dekat dengan tukang bangunan bisa aja tuh minta gitu. Terus apa lagi ya, tanah, lalu sama anak karena awal-awal itu akan butuh dipercepat gitu ya si pembusukannya, ya pakai si EM4 itu. Mari kita cari. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Muncul nggak ya? Ya muncul loh. Muncul kan ya, kayak gini. Dan ini tuh ternyata nggak habis-habis sampai sekarang. Aku tuh beli di mana 20-an ribu gini harganya, bener. Tapi banyak banget. Dan kita pakai tuh dicampur sama air lagi gitu. Jadi kayak beli satu aja cukup, bisa buat dipakai sampai bertahun-tahun barangkali ya. Boleh nggak sih bertahun-tahun? Pokoknya masih aku pakai sih. Gitu. Terus nanti aku pakai prinsip yang waktu itu aku dapat gitu ya. Pokoknya dengan tempat yang tadi aku punya, pokoknya kayak gini aja. Ini bantal sekam, kompos jadi nih. Kalau misalnya nggak ada sih aku pakai. Nah, kebenaran juga kenapa mau nyobain dengan ukuran yang sebesar ini gitu, karena kebenaran di rumah pelihara kelinci banyak juga gitu. Jadi si tanah itu aku campurin juga sama si kotoran kelinci. Lalu sampah organik, nah di sini masukin yang tadi. Nah, cuman yang ini waktu itu juga aku juga ikut workshop yang mungkin di sini teman-teman kalau ada yang udah tahu atau belum boleh dicek di akunnya, namanya Zero Waste Adventure ya, orang UPI dia. Tapi akun itu sangat-sangat mencerahkan. Kalau dia memang benar-benar zero waste banget, sudah bukan less waste lagi, tapi udah benar-benar tidak menghasilkan sampah lah ya, apalagi yang plastik-plastik kayak gitu. Nah, dari dia ini aku maksudnya diajarin yang jadi udah ikutan Takakura yang workshop itu, ikutan juga itu gitu. Jadi lebih jelas. Di sini dia ngejelasinnya waktu itu bukan pakai yang tutupan gini, tapi gini. Jadi si atasnya itu dia tutupin pakai kain yang gelap. Nah, sama lapisannya kayak gini, ada kardus juga. Kalau misalnya bisa dibikin lapisan, bisa dipotong-potong. Kalau nggak salah waktu itu aku pakai koran dicabik-cabik gitu juga bisa. Terus habis itu di sini nggak ada keterangannya ya, kalau aku waktu itu ya campurin si EM4 itu, baru tutup lagi si bantalan sekam yang tadi. Jadi si bantal sekam itu buat apa? Dia ini kan kalau misalnya dia bekerja dengan baik, si komposter itu dia akan hangat gitu ya. Kalau kita pegang sampingnya tuh, ininya kan ditutupin lagi ya, walaupun dia bolong-bolong, kalau nggak kita tutupin nanti dia keluar ke
dari bolongan-bolongan ini, jadi tutupin lagi sama dus di sekelilingnya gitu, nggak usah terlalu tertutup, tapi biar mencegah si itunya keburai-burai gitu aja masuk keluar-keluar dari situnya. Nanti kalau misalnya dia bekerja dengan baik itu dia menghangat. Nah, kalau kita buka, kalau dia benar-benar berhasil itu tidak bau sama sekali. Nah, kenapa aku pilih yang ini? Soalnya aku menghindari yang hasilnya cair. Karena pernah ada teman yang bikin tuh baunya lumayan gitu ya. Jadi aku memilih untuk yang nyarinya yang kering-kering. Jadi yang ini sama yang tadi aku pakai. Nah, ini itu hasilnya kering. Aku coba yang besar dengan yang sedang, ternyata emang kayaknya lebih baik yang sedang. Kalau misalnya memang kalian di sini ada yang mau coba tapi jumlah produksi sampai tidak terlalu banyak, mending yang kecil sekalian. Ini tuh ada lubang di bawahnya. Jadi kan kalau misalnya kompos itu kan yang paling bawah itu yang paling pertama. Jadi dia yang panen pertama. Nah, dia udah ada ininya. Nah, aku pernah bikin 2 kali. Itu butuh waktu 6 bulan untuk yang gede. Ya cukup lama sih, sampai dilupain lah sama aku. Udah lupa kalau punya itu gitu ya. Terus akhirnya ngerjain lagi, nyoba lagi pakai komposter yang lain gitu. Jadi yang ini tuh dilupakan dulu gitu. Ternyata jadi gitu 6 bulan kemudian dengan hasilnya tuh mana sih? Ini mau di stop. Nah, hasilnya tuh gembur, tidak lengket, tidak bau, warnanya hitam, dan kalau masih ada sisa-sisa kayak telur atau apa ya, kulit telur, terus misalnya agak susah, bonggol jagung itu agak susah juga, sama nggak aktif foto itunya. Misalnya ini yang muncul apa? Drive di desktopnya Mino. Salah ya, bentar ya. Galeri foto gitu. Nah, nggak aktif video ini ternyata. Ya, pokoknya. Jadi intinya hasilnya itu gembur dan kita ambil paling bawah. Nanti kalau yang panennya itu bisa ya ambil dulu gitu ya yang tekstur yang paling bagusnya, terus kita saring. Jadi yang bagian yang memang belum terurai dengan sempurna itu kita masuk lagi ke komposter yang berikutnya. Kalau aku sih gitu ya, jadi di rolling gitu. Karena tadi lagi nyesuaiin kebutuhan. Kalau misalnya memang produksi sampah dapurnya sangat tinggi, ya mendingan beberapa komposter sih gitu, 3 lah atau 2 atau 3 gitu ya. Soalnya kita perlu nunggu untuk yang satu itu untuk jadi gitu. Terus bisa juga kalau misalnya teman-teman di sini di apartemen atau ya maksudnya yang rumahnya nggak ada halaman, kayaknya lebih enak pakai yang nanti ya, yang Septi sama Rere pakai itu kayaknya lebih praktis dibandingkan yang ini gitu. Kalau aku sih kan aku harus memanfaatkan si kotoran kelinci gitu, mau kemana ini gitu. Jadi ya pilihannya jatuh ke kompos yang bentuknya begitu. Lalu Kalau boleh nanya nggak? Kalau yang Takakura itu diaduk juga atau nggak perlu? Diaduk, jadi diaduk juga sama ya. Sebenarnya sih yang komposter bag itu lebih minim adukan karena ya gitu ya, bentuknya kan makin ke atas di layer lagi kayak Ana tadi bilang, pakai lagi tanah gitu biar nggak bau ya sebenarnya, dan nggak banyak binatang yang lain-lainnya yang datang gitu. Tutup lagi, ada lagi, tutup lagi, berarti kan yang bawah yang paling tidak terganggu sebenarnya. Nah kalau Takakura karena tempatnya lebih kecil,
kita intip lah itu sih. Tadi kan pakai itu ya, pakai masih. Ini sebenarnya kalau aku boleh memilih lebih baik pakai ini sih karena agak lebih rapih gitu loh hasilnya. Kalau yang itu tuh kan besar. Jadi kadang-kadang kami mengaduknya itu ya dikocok-kocok itu duaan si bagnya gitu. Kalau ini kan kita pakai ini aja nih. Ini apa sih namanya? Sekop gitu. Aduk-aduk-aduk. Bantalannya dibuka, aduk-aduk-aduk, tutup lagi misalnya. Atau misalnya kalau baru dimasukin kan harus dibuka otomatis si bantalan sekamnya. Masukin, tutup lagi gitu. Lebih rapih aja gitu jadinya. Terus kalau misalnya mau berniat pakai yang kayak gini, saran aku sih di samping-sampingnya tuh kita sedia tanah, sekam lah misalnya kalau misalnya kurang gitu ya. Sama si EM4-nya jangan jauh-jauh lah dari sini gitu. Jadi kayak biar mudah gitu pas kita butuh. Nah ini nih ada yang pakai ini. Jadi kalau yang aku pakai berarti butuh udara dan hasilnya solid gitu ya, tidak cair. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin ada yang bentuknya cair, nggak tahu ya ini benar nggak. Kalau yang cair itu rata-rata anaerob biasanya ya, harus ketutup banget. Nanti mungkin yang udah nyoba yang pakai yang udah dijual di pasaran itu bisa cerita mungkin itu mungkin yang aku sampai ada juga opsi lain waktu aku ikutan workshop itu tuh kalau misalnya kita punya lahan yang besar juga dan tidak dipakai apa-apa misalnya bisa juga pakai yang lahan berpindah, namanya lahan berpindah itu apa ya, lupa ya kalau nggak salah lahan berpindah namanya. Jadi kita gali-gali gitu ya seukuran misalnya 1 x 1 meter, gedean ya berapalah secukupnya misalnya bentuk kotak gitu. Terus kita terutama yang punya halaman tapi maksudnya tidak semua ditanamin misalnya, tapi banyak ada pohon dan banyak produksi daun kering, nah itu bisa juga pakai cara itu gitu, digali, masukin ke situ, tapi tutup lagi tanah sedikit, masukin lagi, biasanya seminggu misalnya udah penuh, tutup, kita pindah lagi lah galian yang baru kayak gitu juga bisa. Tuh, cuman ya nggak mungkin ya ini mah bisa diaplikasiin buat yang di apartemen nggak mungkin. Jadi semuanya sih menurut aku bisa kayaknya pakai disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Begitu dari aku. Silakan teman-teman. Terima kasih Nol udah sharing. Aku mau nanya tadi yang disaring itu Nol pakai saringan yang segede gimana? Nah, ini juga balik lagi yang di rumah adanya apa? Aku pakai aja yang ada. Pakai kemarin tuh aku pakai ini apa? Kayak keranjang apa ya? Kalau di search namanya apa ya keranjang? Keranjang bolong-bolong gitu deh. Ya. Yang buat ngayak. Iya kayak yang di pasar juga kan ada kan yang murah meriah gitu. Iya, yang bolong-bolongannya juga kan yang warna-warni. Yang kayak gitu-gitu ya, aja. Aku tuh punya itu tuh buat kelinci, pokoknya mau pakai apa. Akhirnya pakai itu aja dimasukin di atasnya terus diayak ya udah yang keluar yang ya gede-gede itu masukin lagi komposter yang keambil jadinya baru dipakai lagi. Nah, waktu itu waktu belum nanam-nanam ada satu yang aku lihatin bentar. Waktu belum nanam-nanam itu aku taruh si tanahnya, si hasil yang udah jadi 6 bulan itu ya, karena waktu itu belum nyobain berkebun, belum pandemi, belum apa, nggak ada waktu gitu. Si hasilnya itu aku tutupin buat kelinci yang gali-gali lubang. Jadi kayak aku perbaiki gitu ya dengan kompos yang aku punya itu kayak gitu sih dulu. Nah, kalau sekarang, bentar. Aku taruh di mana ya? Nah, mana sih? Nah, ini. Muncul nggak? Muncul. Nah,
kalau sekarang ternyata kalau yang sampah yang kita hasilkan, nah ketika aku bikin komposter itu, entah kenapa yang dulu kadang-kadang kita pengen nanam gitu dari biji, susah banget gitu ya, sampai busuk, sampai apa nggak. Nah pas ternyata nggak sengaja masuk komposter tuh, tumbuh-tumbuh ternyata kan dia. Nah yang kayak gitu akhirnya pas aku mulai nanam itu dipisah-pisahin. Yang kayak gini aja aku jadiin, apa sih ini namanya? Wadah buat nyemai gitu, dan ternyata ini yang buat telur ini ternyata emang bisa masuk komposter juga ya, bisa jadi kayak apa, kayak koran bekas atau si kardus, jadi browns-nya ya kalau nggak salah itu. Nah si beberapa jadinya aku pisah-pisahin untuk jadinya ditanam lagi, cuma buat iseng-iseng aja sih, cuman ada yang tumbuh ada yang enggak. Nah itu juga dalam rangka apa sih ini namanya, apa sih ini yang galon ya, si galon-galon ini aku minta di tetangga, aku cobain ternyata tidak oke untuk menjadi pot gitu-gitu sih. Jadi nah ini mungkin out of topic, ada yang mau nyoba nanam alpukat bisa pakai kayak gini ya caranya, nggak usah lihat Pinterest ya kan, nggak jadi aku kalau pakai yang saran di Pinterest direndam-rendam air tuh nggak jadi tancap aja langsung di tanah misalnya, ternyata dia jadi. Nah ini tuh semuanya waste juga gitu, bukan waste ya disebutnya, jadinya hasil sisa dapur juga ternyata yang berhasil di nggak masuk komposter tapi jadinya masuk ke apa, bisa kita tanam lagi gitu. Ini juga nih, nah ini pepaya, nggak tahu seneng banget aku, mungkin Septi tahu ya aku seneng banget nanam pepaya sampai dia pernah aku bawain pepaya gede. Terniat itu. Nah ini masih ada Chef kalau mau, karena nggak mungkin juga semuanya kita tanam ya, Sindang gede-gede Laya. banget ya. Iya. Nah ini juga beberapa ada yang biji asli, ada yang enggak sih. Kayak gitu sih, ini dari yang tidak masuk komposter ya. Lalu sudah sepertinya. Begitu teman-teman. Jadi itu kata GG ada expire date-nya si EM4. Jadi gimana dong? Tetap aku pakai, biarin aja lah ya. Oh, ada ya, aku juga nggak pernah perhatiin. Daripada nggak kepake, biar lah. Soalnya baunya masih gitu-gitu aja gitu. Aku bauin dulu loh. Kayaknya mah itu expirednya kan karena di situ kan bakteri ya. Iya. Oh, jadi nggak kayak ini lagi? Matinya itu loh, matinya bakteri. Jadi kayak iya, optimalnya gitu. Tapi kalau menurut aku mediumnya sih nggak berubah. Jadi kalau kamu siramin E4 itu mungkin hanya memberikan makan pada bakteri yang udah ada. I see. Logikanya gitu kayaknya. Kayaknya. Masa hidup lah ya itu. Masa hidup. Karena kan makhluk hidup ya di dalam E4 itu. Oke, siap. Begitu sudah dari aku. Silakan. Ya, nuhun minum. Sekarang siapa, Rere? Enggak. Boleh. Cerita dari mana ya? Dari awal, ini sampai jam berapa ya, Nak, BTW? Bebas. Soalnya nggak ada. Bebas ya? Nggak ada. Dari awal, ya dari awal aku mulai ngompos kali ya. Jadi aku emang udah baca-baca tentang proses composting ini udah lumayan lama. Cuman praktiknya sendiri itu baru ketika pandemi lah, ketika udah WFH, bener-bener 100% di rumah, baru deh kayak, wah akhirnya cita-citaku akan diwujudkan gitu. Sebelumnya itu aku malah lebih duluan ngelola sampah, ngurangin dan atau ngelola milah sampah anorganik duluan gitu. Jadi kayak ngurangin dulu, kayak sempat sharing-sharingnya sama Minul sama Septi ya. Nah baru beranjak ke sampah organik, melakukan praktiknya itu baru ya pas pandemi tahun lalu gitu. Jadi masih lumayan baru lah. Alasannya itu karena ya emang pengen ngurangin beban di TPA, karena kan kalau misalnya sisa-sisa organik kita numpuk di TPA, terus dia terurai tanpa oksigen, nanti kan menghasilkan metan sama karbon dioksida ya. Nah metan ini nilai potensi dia untuk menjadi gas rumah kaca itu kalau nggak salah puluhan kali lipat lebih tinggi dari karbon dioksida gitu. Jadi wah gitu. Mungkin ini upaya kecil aku buat bisa bantu ke arah sana. Jadi mulai dari hal-hal yang bisa aku kontrol dulu, yaitu dari rumah sendiri.
Terus yang aku komposter yang aku pertama kali aku instalasi di rumah itu biopori. Karena biopori anti ribet ya. Nggak tahu sih buat yang lain gimana. Cuman kalau aku memang biopori ini nggak aku maintain sedemikian rupa. Jadi memang hanya untuk aku masukkan sampah, lalu aku layer dengan unsur karbon. Sampah organik itu kan unsur nitrogen, kemudian aku layer dengan unsur karbon. Lalu begitu aja terus, nggak aku aduk, dan sampahnya juga dan komposnya juga nggak aku panen. Jadi memang untuk didiamkan biar dia, kalaupun misalnya ada hasil kompos padatnya, itu biar dia berbaur aja dengan tanah di sekitarnya gitu. Jadi itu pertama biopori. Biopori kan prosesnya aerob ya, jadi ada bolongan-bolongan di pipanya dan dia memungkinkan di bawah tanah tuh memungkinkan membuka jalur pori-pori buat hewan-hewan pengurai gitu. Dan ini salah satu investasi terbaik aku gitu menginstalasi biopori di halaman rumah. Buat yang punya rumah ya. Buat yang punya halaman rumah maksudnya. Kemudian yang kedua itu jenis komposter yang aku punya, komposter ember yang ada kerannya. Ini aku beli juga. Sekarang kayak udah mulai banyak kayak di marketplace segala macam. Ini yang jenisnya mirip dengan septi. Sebetulnya dari segi teknik itu nggak berbeda jauh dengan komposternya karungnya Minul gitu kan. Tekniknya itu ya memang layering. Jadi gimana caranya supaya unsur nitrogen atau sisa organiknya itu seimbang dengan unsur karbonnya atau yang sisa-sisa kayak sampah, sisa daun-daun yang berjatuhan atau sekam bakar. Itu perbandingannya kalau nggak salah 2:1 itu yang aku terapin di rumah ya. Jadi 1 unsur nitrogen berbanding dengan 2 unsur karbon. Jadi misalnya kalau kita masukin semangkuk sampah organik, berarti sampah karbonnya itu 2 mangkuk gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan yang membedakan itu dari hasilnya dan prinsipnya kali ya. Kalau yang ini kan semi anaerob karena dia ditutup tapi tetap diaduk juga gitu. Hasilnya itu pupuk padat dan pupuk cair. Untuk pupuk cairnya sendiri aku udah berkali-kali panen ya karena dia memang cepet banget. Dan maaf ya dengan ada suara anjing tetangga. Dan sejauh ini sih nggak bau. Entah ya mungkin karena memang aku sengaja misahin sampah yang masuk ke biopori dengan sampah yang masuk ke komposter ember. Untuk sampah yang masuk ke komposter ember, aku cuma masukin sisa-sisa organik yang belum diolah. Jadi kayak misalnya sisa-sisa food prep gitu. Potongan-potongan sayur, kulit-kulit buah yang udah dicacah, itu dimasukin ke komposter ember. Jadi hasilnya juga nggak bau gitu. Karena kan aku bakal melakukan proses pengadukan kan di situ. Jadi ya itu pilihan aku sendiri sih. Jadi aku nggak masukin sampah-sampah yang sisa makanan olahan yang nggak habis. Kalau bisa sih habis ya. Kemudian sisa-sisa yang ada unsur hewani yang nggak aku masukin. Dan supaya untuk mencegah bau sih intinya gitu. Sementara untuk yang komposter yang biopori itu aku masukin tuh kayak misalnya kulit udang atau misalnya ada tulang, kadang-kadang tulang yang ukurannya kecil juga aku masukin. Kalau enggak aku gali, aku kubur. Tapi kadang-kadang aku masukin situ juga. Dan sejauh ini baik komposter ember atau komposter biopori itu tuh nggak pernah bau untungnya, dan nggak, kan dulu orang-orang bilang, wah Re, kalau kamu masang biopori di rumah nanti rumah kamu jadi sarang kecoa lah atau apalah gitu, nanti tetangga nggak suka lah segala macam. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada sih tuh kejadian-kejadian jadi sarang kecoa atau diganggu tikus karena memang ada tutupnya kan biopori. Jadi sejauh ini masih aman gitu. Apalagi ya, oh ya dari tekniknya tadi kan udah banyak dijelasin kali ya oleh Minul, oleh Ana. Kita pakai, jadi setelah kita masukkan unsur karbon, terus kita masukkan unsur nitrogen, sisa organik, kemudian ditumpuk lagi, kemudian diaduk, baru disemprot oleh bioaktivator. Aku juga pakai bioaktivatornya sama, yang IM4, Effective Microorganism itu, tapi nggak tahu ya, aku ikutin instruksi dari si produsen komposter yang aku buat. Jadi kalau dia itu IM4-nya itu dicampur gula
atau molase dengan perbandingan, jadi misalnya 20 mili E4, terus 10 mili molase, kemudian sisanya air itu sampai 500 mili. Itu kemudian didiamkan dulu selama 7 hari untuk biar apa ya, biar hasilnya itu lebih baik lagi. Gitu. Ya, mungkin safety juga mirip-mirip ya, tapi mungkin ada bedanya juga karena memang proses composting ini emang betul sih, ini merupakan proses yang benar-benar personal, benar-benar berdasarkan jenis sampah yang ada di rumah tuh kayak gimana, kemudian jumlahnya, kuantitasnya sebanyak apa, itu akan menentukan jenis komposter yang kita mau tuh kayak apa. Kemudian seberapa sibuknya kita di rumah gitu. Karena aku kan juga sambil kerja ya di rumah, jadi ya cara yang paling mudah buat aku ya biopori yang anti ribet itu yang nggak perlu aku aduk, sama yang komposter ember yang udah jadi gitu, yang cuman aku perlu layer dengan sampah baru kemudian aku aduk sekitar ya seminggu 2 kali lah, gitu. Iya, gulanya lupa dimasukin. Oh gitu. Ya gitu sih ceritanya kalau dari aku ya. Pokoknya jangan takut nyoba. Kalau kata suhu-suhu composting yang aku ikutin di Instagram gitu, nggak ada yang namanya gagal dalam mengompos. Katanya kalaupun misalnya, wah kok kebauan ya kompos ya, berarti mungkin kurang unsur karbonnya, itu bisa ditambah unsur karbon. Jadi itu proses yang berkelanjutan gitu, nggak pernah ada kata gagal. Kalau misalnya, oh ternyata terlalu basah, masukin juga unsur karbon. Atau misalnya, oh terlalu kok kayaknya nggak menghangat nih, kayaknya nggak terjadi apa-apa nih di komposter aku, itu bisa ditambahkan unsur nitrogennya, unsur sisa sampah organik, lalu bioaktivatornya juga bisa ditambah. Gitu dari aku. Ada gambar nggak ya? Coba aku share. Nah, ini jadi di bawahnya tuh udah ada kompos yang padatnya ya. Cuman aku memang sengaja nggak aku panen-panen karena dia proses composting tuh akan menyusutkan jumlah keseluruhannya gitu. Jadi selalu susut. Jadi sampai sekarang belum aku panen yang kompos padatnya, cuman yang cair udah aku panen berkali-kali. Pernah sih waktu itu aku coba, aku angkat, udah hitam juga, udah jadi, terus dikeringkan dulu, baru didiamkan beberapa saat, baru dicampurkan dengan tanah untuk proses menanam gitu kan. Oke, kayaknya itu dari aku. Oke, makasih Re untuk sharingnya. Iya sih, aku juga ngerasa yang pakai ini komposter yang tong kayak gini, Re, itu tuh lama banget penuhnya. Jadi aku udah mulai, jadi balik dari Jepang tuh aku langsung beli komposter ini karena males gali biopori ya, lumayan itu agak susah sih kalau gali biopori itu karena kan kedalamannya harus 1 meter, 1,5 meter gitu. Terus tipe tanah di rumah tuh campur berangkal gitu, jadi males banget kalau misalkan udah kepentok batu atau genteng apa gitu, lumayan juga sih capek gitu kalau untuk biopori. Terus akhirnya beli yang kayak gini, udah balik dari Jepang 6 bulan kali ya, apa 5 bulan, nggak penuh-penuh dong, padahal tiap tiap masak masukin situ, masak masukin situ, jadi benar-benar menyusut. Terus cuman yang sering penuh tuh yang bawah yang cairnya gitu. Jadi ada yang cairnya itu udah disebar kemana-mana sih, jadi yang tanah-tanah di klaster tuh udah diseborin pakai itu aja terus, karena kan nggak tahu harus Disebor. dikemanain gitu. Iya, iya. Mau dijual juga emang ada yang beli, aku mikir gitu. Terus untuk Iya, paling mencari dikasih ke tetangga. terus untuk ngecek apakah itu kandungan komposnya bagus atau enggak teh aku belum paham gitu, kayak gimana yang untuk yang cair ya. Kalau yang
apa yang padat gitu, yang berupa tanah gitu kan kelihatan nih dari warna, dari tekstur itu kelihatan. Kalau yang cair itu aku tuh nggak paham gimana ngeceknya, apakah itu udah bagus gitu. Itu aku nggak tahu sih. Kalau nggak bagus pun kan nggak, maksudnya tidak rugi juga ketika disiram gitu kan? Iya sih, nggak rugi. Maksudnya siapin campur air kalau kan kita ya. bisa, kalau kita bisa sambil nanam, mungkin dilihat dari hasil tanamannya aja kali ya. Oh iya bisa. Nanam juga kan aneh ya kalau nggak salah. Iya, tapi sekarang ini lagi proses pindahan jadinya teh terbengkalai tanaman-tanaman aku, ada yang kebakar, ada yang apa namanya, jadinya ada rumput udah pada tinggi ya, udahlah nanti dulu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau sharing, Septi gimana? Halo, Nul. Iya. Nak. Boleh. Aku mah sebenarnya masih baru tahu, newbie banget. Nah, cuman pengen cerita ini aja ya, perjalanan nih gitu jadinya, kenapa jadi composting. Padahal tuh kayak Kabitanya tuh ya duluan ya, gara-gara emang udah ngobrolin lama itu kan sama si Minul sama Rere gitu, tentang hal-hal yang kayak gini, yang kayak follow zero waste adventure deh, yang gitu kan. Terus udah gitu, oke, gitu. Wah jadinya tuh kan dia ngikutin follow akun yang mana tuh jadi ikut-ikutan juga kan kita, jadinya akhirnya belajar gitu. Terus banyak hal yang selalu menggaung gitu di luar sana, kalau yang ini loh yang kayak apa, we don't need a handful of people doing zero waste perfectly gitu, tapi we need millions of people doing it imperfectly gitu kan. Kita nggak butuh kayak banyak orang yang melakukan ini secara sempurna, tapi justru butuh yang lebih banyak lagi yang melakukan ini sekalipun nggak sempurna gitu. Jadi yang apa namanya, ya kayaknya harus dicoba aja kali ya gitu. Nah ini kalau dari 5W1H gitu ya, why pertamanya. Jadi aku ke lockdown cukup lama di Raja Ampat, dan Raja Ampat dengan isu sampahnya kan luar biasa ya, sangat tidak peduli sekali gitu. Terus tapi udah dicoba dipilah tuh kalau misalnya yang di kantor, kalau misalnya pas lagi di sana. Nah begitu pulang sendiri, terus aku tinggal di rumah gitu kan. Di halaman belakang yang aku, dia ada tanah kosong yang cuman kayak sepetak doang nih, satu plot banget kecil gitu. Nah ternyata tuh challenging banget, begitu dapet rumah, tanah belakangnya tuh sangat tidak subur sekali gitu. Jadi kalau kita gali tuh isinya kayak berangkal, dan aku akhirnya kayak aduh nih apa nih ya gitu, nih dia harus digimanain gitu. Tanahnya jelek, maksudnya isinya udah batu-batu gitu kan, baru dia tidak subur. Terus kayak hal apa ya yang pertama kali dilakukan, mana aku teh bawa ceritanya teh pot sama tanaman aku dari Bandung gitu, dan nggak punya tanah. Akhirnya modal itu ya beli tanah. Kemudian yaudah yang dipikir hal pertama kali yang dilakukan adalah coba aja gitu ya, tambah-tambahin nutrisinya gitu. Ya yang pertama dilakukan seperti biasa, yang tergampang, yang tertinggal ditutup matanya aja jadi gitu ya, yaitu biopori gitu. Jadi investasi pertama aku ketika aku pindah rumah adalah membeli galian biopori banget. Beli, kemudian biar memiliki, supaya aku bisa bolongin itu tanah terus-menerus tanpa harus aku pikirin kapan waktunya gitu ya. Udah aku gali, kemudian enggak pakai standar seperti Ana, enggak pakai teknik-teknik yang gimana-gimana banget gitu. Nah, aku mah pokoknya gali sekuatnya aku ya. Mungkin dia kurang dari 1 meter gitu. Pokoknya dia cukup dalam gitu, yang aku pikir. Kemudian apa namanya, ke watt-nya itu aku maunya punya komposter yang kayak gimana sih gitu ya. Ya yang pertama nggak ribet dulu gitu. Nah, akhirnya aku pakai biopori ini. Terus ketika aku punya biopori, life changing tahu ternyata, wow gitu. Aku tidak peduli apa yang aku masukin, sampah apapun semuanya pokoknya dicemplungin. Terus dalam waktu beberapa lama dia terus menyusut, jadi aku nggak juga pernah
tahu cerita memanen kompos, dia terus menyusut si biopori aku itu, dan ada somehow ketika kunjungan keluarga aku padat, lalu mereka ikutan membuang segalanya ke dalam sana, terus dia terlalu padat gitu, akhirnya aku libur dulu gitu istilahnya. Jadi didiemin dulu gitu. Dan aku ditutupnya cuman aku tutup pakai pot aja, jadi benar-benar aku lubangin, kemudian lubangnya itu jadi ada mangkok bekas ini apa takwan itu ya, kalau ada yang tahu ya, takwan punya mangkok hitam buat buburnya itu kan rada lebar, aku bolongin itu bawahnya, kemudian aku taruh aja jadi supaya shape-nya itu tetap bundar gitu di atasnya. Kemudian apa namanya, buat shape-nya tetap bundar di atasnya, lalu di bawahnya tuh udah aja tanah biasa saja begitu. Jadi aku tinggal lung cemplungin, lalu di atas si mangkok takwan itu langsung aku taruh begitu saja pot. Jadi bener-bener wah gila, nggak care banget lah aku ya. Yang penting dia ada permasalahan aku yang terselesaikan lah di situ, di sampah basah terutama ya. Dari situ kemudian tiba-tiba ya si tanah aku tuh mulai ada galian cacing tanah. Wah itu kayak ada galian cacing tanah, lalu sekarang tuh giliran ngegali tuh ada cacing-cacing tanah, dan itu kayak mamaku kan bawa tanah ya dari Bekasi juga, kalau dia bawain aku tumbuhan gitu pasti beserta dengan tanahnya gitu kan. Jadi tuh kayaknya ada makhluk-makhluk hidup di situ juga gitu loh, jadinya kayak menambah kekayaan, keanekaragaman fauna di dalam sana ya, fauna tanah gitu, ground arthropod-nya. Kemudian jadinya jadi aku kayak tinggal suntik nutrisi sedikit gitu dari biopori aku. Lalu seiring berjalannya waktu kemudian kayak aduh kayak pengen kayak apa nih, bioporinya udah penuh nih gitu kan. Kayaknya harus belajar yang lain lagi nih gitu. Tapi di mana ya gitu. Oh, udah tahu nih kan, oh ini ada spot di sini aku bisa naruh ini, terus ternyata pas lagi bertanya-tanya begitu, si Parompong itu ya yang apa namanya? Parompong buka open PO itu. Nih aku share. Buka open PO ini. Nggak kelihatan? Guys, Kelihatan. Ada. dia tuh nge-share ini gitu kan. Wow, dibikinin embernya gitu kan. Aduh, mau banget gitu. Akhirnya aku ikutan lo tuh ceritanya PO ini berapa ya harganya kemarin? 200.000. Di dalamnya itu tuh ada ininya loh, keranjang yang bolong-bolong gitu. Karena untuk memisahkan ya, yang di bawahnya ceritanya cair, baru padatnya ada yang di keranjangnya itu. Jadi nggak di bawahnya nggak banyak busuk geleh gitu. Jadi dia terpisahkan. Jadi sekitar kayak ini di atasnya. Jadi keranjang yang bolong-bolongnya itu nyangkut di atasnya kerannya gitu ya. Jadi bisa dibayangin ya, guys. Itu jadi dia nyangkut. Jadi aku memasukkan. Nah, terus dia kasih tahu nih kan kalau kita udah efek di bucket itu kan dia ngasih tauin teknik gitu kan. Kayak layer pertamanya masukin apa dulu ya. Itu ya kayak kata Rere sama Minuli tuh yang ada nitrogennya, karbonnya, kemudian atau ada brown, ada green yang gitu kan. Nah, tapi yang aku lupa adalah ketika punya dia, aku lupa lupa memperhatikan jadi siapa yang boleh mengelola ini gitu ya. Jadi yang tadinya aku doang, nah ketika kedatangan keluarga besar aku datang, lalu semua orang ikut buang sampah ke sini, yang padahal maunya aku tuh kayak Rere gitu. Ini tuh sampah yang fruit preparation doang gitu, yang masih kering, yang fresh mungkin, yang tiba-tiba mama aku masukin tulang ikan lah, yang tiba-tiba bekas masakan yang ada minyak-minyaknya nyemplung lah, yang kayak iya gitu. Jadi akhirnya tuh dia sekarang kayak belatungan gitu kan. Enggak, sempat kemarin tuh belatungan gitu, terus tapi ya udahlah aku coba yang apa di ditambahin lagi sama yang karbonnya itu ya, kayak bonggol jagung lah yang kering-keringnya gitulah. Terus kardus bekas telur itu yang kayak tadi Minul, kemudian tabungan kulit telur gitu ya, ditaruhin aja di situ dan dia berjamur gitu. Nih aku ini ya, share lagi ini. Right now banget.
Nah, ini bisa lihat kan ya, ini kayaknya nih yang hitam-hitam di pinggir-pinggir ini adalah belatung-belatung meninggal ya. Karena kemarin sih belatung-belatungnya tuh yang naik-naik gitu kan. Tapi dia tutupnya rapat banget kok. Jadi nggak ada keluar sama sekali bau, nggak ada keluar sama sekali belatungnya ya. Itu yang paling penting momennya kan kalau belatungan lalu belatungnya sampai berkeliaran gitu kan. Enggak. Dan kayak kata Rere, aku nggak ada kecewa juga. Kayak kata Mino juga, si ini tidak mengundang hewan-hewan yang tidak diharapkan gitu. Sampai hari ini barusan aku buka tidak bau, yang bau banget itu bioaktivatornya ya, pas awal-awal. Nah ini si keranjangnya ini bolong-bolongnya di bawah kalau nggak salah, jadi tepiannya mah biasa aja, ini bisa diangkat gitu. Set, di bawahnya yang cairnya. Ini kayaknya baru berapa minggu, di atasnya udah jauh, dan ini tuh udah menyusut, kemarin tuh kayak lebih di atas lagi. Dia udah menyusut banget gitu. Sampah aku tuh nggak terlalu banyak banget karena orangnya masaknya juga nggak nyayur banget lagi, kurang sehat mungkin hidupnya. Jadi cuman ya aku pengen gimana caranya untuk nggak membebani TPA karena rumahnya aku sebenarnya di Bekasinya jauh banget dari Bantar Gebang, tapi baunya itu nyampe guys. Sedih banget. Oh iya benar, Nul, iya aku tuh kemarin langsung dimasukin begitu saja, nggak aku pecahin dulu. Nanti ya mungkin ya sama aku dikeluarin lagi kalau dia proses berjamurnya udah selesai. Dan ini dia benar anaerob. Nah ini adalah satu sudut yang lagi coba untuk dikelola, minimal ditampung dulu kayak bekas minuman, Blue Band, aku suka bikin kue lontar kan, Blue Band dan kaleng susu tuh udah kayak banyak banget gitu. Dicuci ya sama aku dikeringin kemudian ditaruh di sini. Lalu ini yang sisa-sisa dus telur itu sebagian juga nyemplung ke dalam tong. Lalu ini tabungan kulit telur yang aku powdering sebenarnya. Ada part yang aku blender kemudian aku taburkan begitu saja ke tanah. Yang ini yang belum ceritanya. Belum sempat diinin tapi udah punya tong parompong ini ya udah langsung nyemplung aja ke sini dia jadinya. Nah, terus sekarang lagi baru minta sama Rere tapi aku belum kontak tuh Re karena lagi sibuk-sibuk ini kan nyiapin project ini yang lagi aku kerjain sekarang. Jadi kedepannya mau mulai memilah-milah sampah supaya bisa juga mulai nabungin sampah gitu. Jadi sangat sedikit sekali yang harus dirilis gitu ke tukang sampah. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat sekarang pun ya gentong sampahnya kan gede banget ya di depan yang dikasih perumahan. Kayaknya tukang sampahnya males gitu deh ke rumah aku karena nyampahnya kayak nggak banyak gitu. Tiap hari dia ngambil tapi aku buang sampah keluar tuh kayak cuman 2 harian doang gitu, 2 hari sekali dan itu cuman sekantong kecil gitu. Yang bikin stresnya itu ya kresek gitu kan. Jadi ya begitu sharingnya guys. Nggak banyak yang bisa aku ceritain. Karena itu belum ada hasilnya. Oh ya biopori 1 udah aku rasa aku selesai tugasnya. Aku tutup dengan 1 polybag langsung nyemplung di situ. Jadi jadi aku tanam gitu. Aku timbun tanah, kemudian aku taruh tumbuhan di atas beserta tinggal dikupas doang polybagnya, lalu aku tutup. Jadi sekarang dia sudah menjadi lubang tanaman aku yang di tanah. Jadi niatnya kayak gitu. Jadi aku tuh kalau gali biopori di bawah itu udah sampai sedalam apapun biar suami aku yang ngegalinya ya, di dalam pasti akan ketemu plastik. Aku nggak ngerti ya ini zaman dulunya rumah aku tuh berangkal atau TPA, aku nggak tahu. Tapi banyak banget plastik sampai kemarin tuh aku trouble pipa air aku yang di galian itu sampai kedalamannya tuh 20 meter itu kesumbat plastik juga, gila banget ya. Jadi sedang mengelus dada dan masih berjuang, tapi insya Allah semangat lah untuk hal yang kayak gini. Yang minimal di rumah aku sendiri dulu deh gitu. Baru kita bisa lihat ke ekosistem lain di luar sana karena bumi luas. Ya begitu. 10 menit. Assalamualaikum. Udah habis. Makasih Sakti untuk sharingnya. Iya bener ya, minimal di rumah kita dulu aja deh gitu. Cita-cita untuk menular ke tetangga gitu ya Ya betul. aja. Itu mah gimana nanti. Karena
Iya sih bener, mulai dari diri kita dulu karena kan emang kita sering gemes gitu. Aduh kok kayaknya berita-berita tentang lingkungan hidup ini bikin gregetan ya. Tapi ya apa sih kalau misalnya mikir terlalu jauh gitu, kita kan bukan kapasitas kita juga terbatas gitu kan. Jadi ya hal yang paling gampang ya lihat apa yang bisa kontrol, yang kita kontrol di rumah, yaitu ya mengelola sampah gitu. Itu buat aku ya. Ya benar. Jujur. Dan itu pokoknya siapa orang yang mau bertanggung jawab sama itu sih menurut aku penting banget juga gitu. Siapa orang yang bisa masukin ke dalam sana, ke dalam ini si sistem compostingnya itu loh. Jadi di ini apa edukasi gitulah ya ke orang-orang sekitar, ke orang rumah, ke Wah ya itu butuh perjuangan suami. juga ya. Perjuangan tuh, Re, tiba-tiba udah punya ceritanya kan kita udah ngide Itu banget. cerita sendiri tuh. Iya. Apa ini begini, ini di sini. Jadi mereka akhirnya sekarang tuh yang takut gitu yang kayak, saya udah selesai makan, Chef, ini tulangnya kemana? Oh itu ke yang sini. Oh oke. Iya. Ya lung. Ya kenapa? Begini masih baru berdua ya, Sep ya. Kita berdua, tapi kan kalau mamaku datang udah serumah tuh. Kakak aku, keponakan semuanya udah ikut. Apalagi tapi kalau yang kecil kan jadi pada lucu gitu kayak, "Ama, bioporinya coba dibuka. Wih, ada serangga-serangganya itu." Yang gitu-gitu tuh ya kan. Suka disemutin nah tuh ya. Semut gitu. Tapi ya seru aja sih jadi ngenalin ke mereka-mereka juga gitu kalau sampahnya tuh kita kelola sendiri, yang kita buang tuh yang kita benar-benar nggak bisa atur gitu. Ya benar, ngatur habitnya itu yang butuh proses sih. Sampai akhirnya mereka tuh udah habis minum susu kotak tuh yang kayak, "Ama, aku buang susu kotaknya kemana?" "Oh, dicuci dulu aja terus kita simpan dulu di bawah, nanti Ama mau cari itu tukang yang tabung sampah gitu." Jadi akhirnya tuh mereka juga jadi belajar gitu, "Oh, ini yang boleh dicuci, ini boleh dicuci enggak?" Yang kayak gitu tuh ditanya gitu loh. Seneng, kaget ketika mereka aware gitu. Karena aku pikir kalau anak kecil kan ya udah tinggal buang-buang. Ternyata ketika aku bilang kayak nanti sampah yang ini ke sini ya. Besoknya ketika mereka punya sampah, mereka tanya dulu gitu. Itu yang kayak gemes banget gitu. Ya gemes. Atau bisa juga dikasih label di tempat sampah ya. Jadi aku emang beli beberapa tempat sampah ya itu buat yang anorganiknya. Terus kalau di deket sink tempat cuci piring tuh di sebelahnya tuh aku selalu siapin 2 wadah. Jadi 1 wadah buat yang sisa food prep gitu, yang sisa potongan sayur. Yang satu lagi yang buat kalau misalnya kita habis cuci piring kan biasanya suka ada yang kesaring tuh sampah-sampah kayak sisa nasi atau segala macam. Nah itu yang mengandung bekas-bekas olahan tuh aku taruh di wadah satunya lagi. Jadi ketika si suami aku ngelihat dia udah ada gitu tempatnya di situ kan, cowok biasanya males ya kalau ribet-ribet. Iya betul. Jadi tinggal plung aja di situ. Banyak aku yang ngurusin. Iya emang banget. Tapi akhirnya kebiasa juga sih lama-lama. Iya benar. Sekarang udah ngerti dia. Ya, dibikin wadahnya dulu ya. Ya, aku wadah dari ini sih kayak wadah bekas es krim gitu, pokoknya yang Tupperware yang nggak kepake. 2 aja yang ada tutupnya, satu buat yang itu, satu buat itu. Sama kulit bawang biasanya aku pisahin. Oh iya. Kadang kalau ada yang rajin bikin yang lain-lain kan. Iya, kalau di yang tadi tongnya Parompong itu si Parompong juga bilangnya gitu, jangan lupa di ini aja sekali gitu dikasih makan gitu ya istilahnya. Pakai itu molase atau gula sama air beras. Jadi gulanya apa aja kan? Putih atau merah atau apapun apa aja kok dicairin dulu gitu. Makanannya bakteri kan emang unsur karbon. Ya. Makanannya bakteri. Iya. Tapi katanya yang bagus itu gula Jawa katanya yang lebih bagus dibanding gula. Ada kandungan lain juga kali ya. Terus itu juga kalau misalnya busuk ya, ada bau busuk, berarti itu katanya bakterinya kurang makan, jadi bakterinya mati, nggak efektif itunya gitu ya, nggak efektif pengkomposannya gitu. Kadang
aku tutup lagi sih sama tanah atau apa, dan jadinya nggak bau sebenarnya. Mungkin dia terbuka, jadinya ada tamu-tamu Kalau tidak diundang gitu. Itu iya, katanya bau ya. Ya, gimana, Ge? iya itu kan yang si bakteri itu tuh di dalam kemasan itu tuh dia tuh lagi dorman kan ya. Makanya pas aku juga ngikutin yang kayak Rere itu sebelum dicemplungin sama si limbah dapur, dibiarin dulu beberapa hari atau beberapa jam gitu biar bangun dulu katanya. Diaduk sama mol atau gula apapun, baru udah gitu dibiarin, jangan langsung dicemplungin. Begitu dia udah bangun, baru udah dimasukin ke itunya, ke apa? Terus aku juga ada ini nih, awalnya anak-anak aku tuh nggak tertarik sama aktivitas. Aku kan bikinnya pupuk organik cair ya di rumah. Nah terus kebetulan nggak sengaja waktu itu ada sisa sampah apa buah naga ya. Terus kan jadinya tuh kalau cair airnya jadi warna pink. Sampai sekarang tuh jadi pink. Mulailah anak-anak tertarik, wah jadi warna pink. Terus anak aku yang satunya lagi yang cowok tuh jadi, aku mau dong bikin warna lain. Aku juga muter gimana. Aku inget tuh ada si telang kan, punya telang di depan. Dikasihin lah itu. Jadinya anak-anak punya tabung kompos sendiri. Satu warna biru, yang cowok yang satu warna pink. Jadi mereka jadi semangat tuh kalau misalnya habis makan pisang. Biasanya yang cewek tuh suka nggak habis. Sekarang, aku mau kalau misalnya belum makan buah tuh, aku belum makan buah nih, belum masukin ini apa kulit pisang ke ini aku katanya. Jadi sekarang jadi 2-3 pulau terlampaui, makan buahnya jadi semangat. Terus dia juga jadi ikutan composting sama aku di rumah gitu, punya tabung sendiri-sendiri. Aku juga pakainya itu pakai ember bekas apa bahan baku kue di tukang-tukang kue kan kayak pakai ember bekas cat yang gede itu. Jadi kan rapet tuh diputar gitu. Jadinya jadi lebih yakin kalau dia anaerob gitu, nutupnya rapet. Kalau yang sebelumnya aku pakai ember yang biasa, yang tutup biasa tuh, itu mah kan cuma ngeplok aja gitu kan. Kadang aku harus ditindih lagi pakai pot, biasanya pot yang ada isinya. Kalau ini bisa diputer gitu. Terus anak-anak pakai pot yang bekas es krim itu. Jadinya mereka sekarang nih lagi semangat nih ya karena warna-warnanya itu. Gitu. Lucu ya. Ada trik sendiri ya, Ge. Iya. Terus ini lagi si telang tuh, aku punya cerita sedikit. Dulu juga kan aku nih di Karawang, perumahannya bekas sawah ya. Tanahnya sama kayak septic gitu, kurang bagus lah buat ditanemin. Terus aku cerita sama siapa ya lupa, terus katanya di ini aja tanahnya ditanemin dulu legum-leguman. Katanya dia itu kan dia simbiosis sama apa bakteri apa tuh buat ngikat nitrogen di udara kan. Nah, akhirnya aku tanam lah apa ya, kalau kacang kok kayak nggak indah gitu ya, terus umurnya pendek gitu. Aku tanamlah si telang ini gitu. Alhamdulillah tuh 6 bulan, setahun lah kerasa tuh tanahnya mulai beda gitu sama tanah tetangga-tetangga yang emang nggak ditanemin gitu. Emang ya udah buat rumah aja gitu. Gitu jadinya ya lumayan membaik sih kondisi tanahnya. Cuman memang di sekitar aku memang kebanyakan sih udah jarang tanah terbuka ya, udah beton semen gitu. Iya gitu. Itu sih ada telang ya banyak lah, ada gamal juga kan. Itu juga si daunnya bisa dipakai pestisida organik, difermentasi juga gitu. Selain itu akarnya juga bisa memperbaiki tanah gitu kan. Gitu ya, itu aku kerasain sendiri dari si telang itu gitu, padahal itu nggak diurus nggak apa gitu ya, alhamdulillah gitu manfaatnya sekarang kerasa sedikit-sedikit gitu, tanahnya membaik tuh. Emang butuh proses ya buat tanah. Telang ya aku ada nih bibitnya Sep. Kalau Nul iya ada Rere ini gimana bawanya, punya telang nggak, Re? aku ada nih bijinya. Nah, Minul ada ya? Dia bandel banget. Gila, aku udah dari biji aja udah. Dari biji aja bisa tumbuh gitu. Dari biji, aku ada nih bijinya, Sep. Oh iya. Kapan ya?
Kalau Dikit-dikit dulu aja, Sep, jangan nanti semuanya. aku main aja tuh ke Keriput. rumah kamu. boleh, udah jadi Iya. warga Bogor sekarang. Oh, daerah bener ya. Biar aku main ke sana. Ya, benar. Dulu juga aku sebenarnya kondisi tanah strukturnya tuh udah bagus gitu di rumah aku ini. Cuman karena kalau musim kemarau tuh panas banget ya. Halamannya tuh ngadep ke timur. Jadi kalau pagi-pagi tuh terang banget dan nusuk gitu. Dan itu seringkali bikin tanaman-tanaman aku tuh kering gitu cepet. Terus rumputnya juga parahnya tuh sempat sampai jadi kayak kerupuk. Saking keringnya, dan semenjak banyak nanam gitu, terus naruh biopori, bikin biopori. Nah itu mulai udah bagus sekarang. Jadi walaupun musim kemarau, walaupun panasnya nyengat, dia nggak begitu terganggu. Jadi ya sangat bermanfaat banget ini sih biopori. Biopori Dan ya, menanam. matching banget ya. Pengen nih. Iya. Aku juga, Ayo, jadi Nul. kalau yang tanah aku tuh, karena yang aku bilangnya di bawahnya tuh dia kayaknya ada lapisan pasir somehow gitu, di bawahnya tuh ada lapisan pasirnya gitu. Jadi sama si abang juga udah mikir yang ini kayaknya ini yang bikin masalah, jadi airnya tergenang. Kalau aku jadi kebanyakan air kan ya, yang aku cerita ke Rere itu rumput aku malah lenyap gitu karena udah busuk sendiri gitu, terus dia menghilang aja. Terus udah gitu biopori ngatur air jadinya kan. Iya. Selain airnya masuk ke Jadi dalam, begitu ya. Bener. terus udah gitu Itu dia sebenarnya tujuan ngeganti utamanya. struktur itu gitu. Jadi yang tadinya dia di bawahnya kayak satu blok itu dia pasir kan, aku angkat tuh pasirnya kan ya. Jadi aku isi sama sampah dan sama tanah gitu. Jadi akhirnya berubah gitu sih strukturnya juga. Jadi emang biopori itu life changing, bener sih, serius. Ya. Ini tuh kondisi masih rumah orang soalnya nggak mungkin kita gali seenaknya gitu. Dibolongin gitu nggak boleh. Kecil aja, Nul, bolong kecil doang, Nul. Nanti aja lah yang Dipikirkan lagi. Pikirkan yang emang bener-bener punya sendiri aja deh. Terus si biopori aku juga sekarang lagi banyak ininya, belatung maggotnya itu kan, coba ya, mana nih aku share fotonya. Itu banyak banget. Mancingnya gimana sih mancingnya? Awalnya itu muncul sendiri. Ditaruh juga juga pas di dalam nih, aku liatin gambar. Dia masuk ya. Ini nih. Iya. Ih, sama, aku juga banyak, Re. Waktu Takakura aku ada yang gitu. Iya benar. Iya, ini aku nih banyak banget juga dia. Aku kira dia datangnya dari ini, tanah aku yang dari Bandung. Kan aku bawa sama pot-pot. Dia datang tadi undang, hebat sih, keren. Aku kayak wah, bikin nggak jadi bau juga sih. Itu jadi lalat nggak, Re? Jadi panjang gitu coba Re. Sebenarnya kan black soldier. Ya, beda. Iya. Beda. Itu dijualin loh. Ayo beternak, Re. Ya, itu sambil ternak ikan, Re. Ya ampun. Iya bener. Kalau misalnya dia tuh kan makannya rakus banget ya. Nah ini yang tanda yang putih ini, yang lingkaran putih itu tuh hasil susutannya gitu. Jadi dalam sehari tuh nyusut sebanyak itu, saking rakusnya. Oh iya. Jadi aku seneng aja gitu, wah cepet banget susutnya. Gara-gara mereka. Ini yang masuk tulang kayak gitu ya? Sini ya? Iya, aku masuk itu sisa-sisa yang ada unsur hewani, aku masuk sini, campuran lah. Mungkin dari situ ya. Iya, pokoknya kalau masuk hewani biasanya belatung tumbuh sih. Iya, banyak belatung. Caca mau sharing nggak, Caca? Kayaknya Caca aku juga ini untuk yang teman-teman yang di kayak apartemen kayak gitu-gitu mungkin bisa nyobain yang di pot
Coba bentar. Ada nggak ya? Ini gimana sih kalau mau Masih loading, Nak. masih loading ya? Nggak bisa. Pot gerabah ya, katanya itu bagus juga sih. Kayaknya Modelnya jadi pakai gerabah. gimana kondisi, maksudnya gimana punyanya apa aja sih kayaknya bisa dipakai. Nggak bisa share. Aku pernah lihat di postingannya Britania Sari di Instagram. Jadi dia pakai pot untuk komposternya di layer-layer gitu juga. Jadi nggak butuh tempat yang gede banget gitu. Di pot juga bisa ternyata gitu. Itu komposter aku aja itu kecil banget tau. Kayaknya segede apa ya? Segalon aqua kayaknya deh. Segalon aqua tapi berbaringin. Jadi cuman kecil banget. Jadi kayaknya sih kalau diusahakan insya Allah bisa-bisa aja ya. Nggak ada pakem harus punya komposter atau apa. Yang penting prinsipnya itu yang sisa makanan, terus di layer pakai tadi unsur-unsur karbon dan lain sebagainya, tanah atau apalah yang coklat sama hijau, Kan gitu kalau dikasih bakteri untuk mengurai sampah-sampahnya itu juga udah jadi kompos ya insya Allah. udah. Cuman ya itu kalau di gentong atau di wadah yang terpisah itu perlu dikasih bioaktivatornya itu ya. Jadi apa? Dikasih EM4 tadi itu gitu. Supaya jadi modal bakteri awal kan. Tapi sebenarnya kalau mau percaya sama tanah doang, ditimbun sama tanah, kalau kataku tanpa dikasih bakteri juga harusnya ada sih. Agak logikanya ya pasti ada kan. Cuman mungkin lebih lama ya. Iya, itu dia betul. Lebih lama. Tapi kalau di biopori aku sama sekali nggak dikasih apa-apa banget. Iya, aku juga sama. Nggak kasih aku apa-apa. juga enggak. Ya itu yang tadi kata Rere, kayak apa ya, kayak udah aja untuk menggemburkan tanah gitu. Iya, nih aku mau share ini ya. Kelihatan nggak? Ini apa? Ya. Ini itu banyak. Kelihatan nggak? Iya, mayat-mayat. Ya ini, sini nih dia banyak banget. Oleh-oleh dari Bandung yang ternyata di dalam biopori aku itu banyak. Terus ini kan yang ada apa? Yang kayak tanah menggulung-menggulung ini kan casing tanahnya ya. Itu tuh jadi banyak banget. Terus kepala doang. Ganti nggak gambarnya? Ganti. Nah, ini adalah sisi yang basah banget ya. Jadi ini kalau habis hujan, lalu kalau hujannya lama, lalu di sini udah kayak kolam. Terus aku kalau cabe khusus, cabe nggak aku masukin ke dalam kompos, langsung aja aku lempar ke tanah. Sumpah ini mah pemalas banget ya. Karena aku berharap pengen punya kebun cabe ya, tapi dia belum ada yang berhasil. Doain. Tapi kalau basah nggak tumbuh soalnya sih. Hah? Kalau aku ya. Kenapa? Oh iya. Nggak tahu kalau nggak tahu aku mah gagal. Jadi dikeringin dulu, harus dikeringin dulu. Jadi harus rewel gitulah, dikeringin dulu. Dimaja ya. Kalau dia tuh tumbuh nul, jadi tumbuh sampai udah kayak berapa senti. Tapi kalau aku bikin ke pot, langsung nggak mau. Jadi kayak apa sih dia gitu. Jadi ya udahlah aku biarin aja lah kayak gini, toh setidaknya kan kalau kayak gini ya kalau busuk dia langsung ke tanah lagi gitu ya. Jadi ya udahlah ya kompostingnya di udara aja biasa. Nah yang ini adalah lubang yang tadinya takwan itu udah aku tutup pakai tanaman ini gitu. Jadi ini adalah it was biopori. Sekarang dia sudah pensiun, mau gali lagi. Gitu. Kalau safety dimatengin terus ditutup gitu ya. Ya. Sambil ditutup. Kalau sisa-sisa makanan yang nggak habis gitu kalian dikemanain sih?
Aku bioporin. Kucing. Aduh maaf ya, pencinta kucing. Iya, enak banget tuh kalau ada hewan. Biopori. Iya, aku tuh ada kucing tetangga yang suka datang gitu, jadi aku suka kasih buat dia. Iya. Tapi kan kalau sapi nggak mau ya dia. Bingung juga sih. Oh iya ya? Oh sapi sih. Sapi, wow. Mana? Ada yang ketawa. Halo Senja. Halo Senja. Halo Senja. Kalau bekas makanan gitu kan ada minyak-minyaknya. Mau ketemu Gia nggak? Itu nggak apa-apa gitu Mana ada Gia nggak, Nak? Oh, Gia lagi di luar kamar. Ada minyak-minyaknya gitu nggak apa-apa masuk tanah ya? Aku ke bioporin kalau aku. Kalau udah masuk biopori udah aja nggak usah pikiran lagi ya gitu ya. Ya, aku pikirin lagi gimana ya. Penting pengen ditutup Ya. sama apa? Sampah karbonnya itu. Sampah. Karena kalau enggak ya itu ya daun. Banyak. Iya. Tuh. Udah pakai kursi warna kuning. Itu kali ya orang yang pada malas itu kalau dia deal with hewan-hewan yang lainnya gitu ya. Iya. Ya belatung lah, ya baunya lah gitu. Padahal kayak itu sebenarnya satu kegiatan yang natural banget loh terjadi gitu. Itu alami. Iya. Benar. Bunda hanya punya ini. Ada. Jadi kenapa pusing kalau rumahnya disemutin, kenapa pusing kalau rumahnya dibelatungin gitu. Tapi ya kita bisa meminimalisir sih ya sebenarnya. Iya. Oh iya, terus jadi salah satu manfaat mengompos ini jadi kita dapurnya tuh jadi nggak bau sampah karena sampahnya itu udah terkelola dengan baik lah istilahnya gitu. Jadi nggak kecampur dengan sampah-sampah lain. Jadi mengurangi potensi tikus masuk ke dapur juga. Oh, terus kadang kalau misalnya sisa organiknya nih misalnya, wah aku kayaknya kemarin baru masukin kompos aku nih, baru masukin sampah-sampah aku nih ke semua komposter, mau biopori, mau komposter ember. Terus aku kayaknya nih masih baru nih, ada sampah baru. Biasanya aku antrein dulu di dalam kulkas. Jadi aku taruh di Tupperware, jadi ada antrian kompos di situ gitu. Kan sebenarnya nggak jijik kan? Itu tergantung dari sudut pandang kita juga, walaupun itu sampah, tapi kan sama aja gitu sisa-sisa potongan makanan juga gitu. Enggak, Ya, mamaku tapi aku labeling sampah. Jadi dia kan gini kalau di perumahan aku, tapi mamaku tuh tidak melakukan composting memang ya. Tapi dia gini, kalau sampah kan tukang mobil sampah tuh kayak cuma datang seminggu 2 kali doang gitu ya ke perumahan. Nah, untuk menanggulangi itu yang sampah-sampah basahnya tuh sama dia dikumpulin, kemudian dimasukin ke freezer. Nah, iya sama aja berarti ya. Jadi nanti kalau tukang sampahnya datang, ya udah satu rak itu langsung dibuang gitu. Jadi mamaku tuh suka yang rak yang paling bawah itu sampah ya, yang kayak gitu doang. Ya tinggalin bersama dengan makanan-makanan aku gitu. Tapi ya kan aman aja ya, nggak bau, nggak tutup ya. Kan ditutup. Iya, tapi ini aku jadi beneran deh jadi terinspirasi. Aku juga harusnya kayak gitu ya, kalau dia belum matang gitu komposnya aku antriin gitu ya. Ya. Antrian terus di labelin aja, jadi si suami aku tahu lah kalau itu bukan makanan. Iya, itu penting itu. Penting itu. Iya, penting. Tapi asal coba aja. Kemarin tuh ini aku lagi tidak bersemangat ya sebenarnya. Lagi males lah. Masak juga males, lagi riuh gitu. Terus kayaknya ada yang gatel. Ini kenapa sih dapur berantakan ya, ada apa? Aku biarin aja gitu. Ini gimana? Terus ada yang pesen sendiri di Tokopedia, komposter, aku diemin aja. Terus nanya-nanya, itu udah jadi? Oh iya, nanti ya. Gitu ya. Terus taunya ini diapain? Itu dulu ternyata yang komposter yang lama tuh udah dia buka. Oh udah jadi nih Bun, katanya gitu. Iya, terus gimana nih? Ya nanti ya. Terus dia kerjanya sendiri akhirnya. Dia ambil, terus gimana nih? Ya aku ulur-ulur waktu gitu, akhirnya dia kerjain sendiri. Ulur waktu.
emang karena WFH juga kali ya, jadi dia mau ngapain ya udah. Nyari-nyari kerjaan ya. Lumayan ada yang bantuin jadinya karena 3 tahun 3 tahun pas aku mulai itu yang sendirian, nggak dia bantu. Ya paling kayak gitu, kayak Rere gitu ini kemana ya udah dipisahin dulu situ gitu doang, nggak yang ngolah sendiri. Akhirnya pas ngolah sendiri kemarin seru ya gitu jadinya. Jadi akunya santai. Iya banget. Juga ini anak-anak ya, dulu waktu pas sebelum ke Jepang sih aku banget gitu yang ngerjain perkomposan ini. Tapi semenjak dari Jepang, karena anak-anak udah terbiasa memilah sampah ya di sana, jadi si tempat sampahnya itu dikategorisasikannya ini dari warna tempat sampahnya beda-beda. Nah, itu kan jadi ke anak-anak tuh jadi gampang ya, lebih mudah untuk memilah sampah. Sekarang di rumah juga jadi gitu. Jadi untuk yang organik itu aku simpen di kardus. Jadi yang kayak yang kering-kering kayak gitu dan organik aku sediain kardus. Terus kalau untuk yang kayak bekas kemasan plastik, makanan cemilan kayak gitu-gitu di plastik trash bag yang hitam. Terus kalau misalkan ada kemasan botol, kaleng, susu UHT yang gede kardus, ada aku nyediain tempat sampah gede gitu, trash bag yang gede juga. Nah, yang kecil-kecil sampah aku masih nyampah sih yang kayak cemilan-cemilan gitu. Jadi sebisa mungkin sekarang tuh cemilan bikin sendiri. Anak-anak tuh meminimalisir cemilan, jadi cemilannya lebih ke kayak kacang, edamame, terus buah-buahan, jadi lebih ke situ cemilannya sekarang supaya sampah yang penting munyah gitu. Terus yang gede itu, yang trash bag yang gede, yang isinya kayak botol, UHT, yang dan lain sebagainya, kardus, itu nanti biasanya Pak RT datang, dia kan pengepul sampah. Wow. Jadinya dikasihin ke Pak RT, terus dia nanti yang bagi-bagiin lagi nanti ke apa ya, kayak tukang rongsokan gitu kan biasanya suka ada pengepulnya. Rajin ya? Gitu. Enak banget. Pak RT yang Pak RT-nya asik banget. Tinggal satu sih yang PR itu yang bekas cemilan-cemilan itu tuh. ciki ya? Ciki-ciki atau apa. Kan bungkus-bungkus plastik apalah gitu yang kecil-kecil itu PR banget. Mau dibikin apa sih yang dimasukin ke botol tuh. Tapi aku nggak tahu itu nanti disalurinnya kemana. Oh ini apa namanya? Ekobrik. Ekobrik. Aku tuh nambah-nambah sesuatu yang nggak perlu gitu nggak sih? Sebenarnya ekobrik tuh aku kayak nggak bikin. Iya sih. Ya itu yang apa kalau apa kayak last option gitu ya. Jadi opsi terakhir tuh bikin ekobrik atau yang ke TPA itulah. Tapi si bank sampah aku tuh yang aku baru join ini dia masih nerima sampah kemasan, tapi dia memang nggak ada harganya. Cuman mereka kerja sama sekolah di sana, jadi anak-anak sekolahnya ikut bikin ekobrik, terus nanti dibuat kayak kursi, kayak apa sih namanya, kursi kecil tuh, apa sih? Dongklak, dingklik. Ya, dingklik. Dingklik, iya benar. Gitu, kayak gitu. Tapi ya kalau bisa emang yang paling utama sih reduce dulu ya, baru reuse dan recycle. Ya itu benar nomor 1 itu, karena kalau misalnya kita mau ngomongin bikin ekobrik ya, daripada dia dijadiin ekobrik yang kita nggak punya menyalurkannya kemana gitu ya. Lama-lama bikinnya kan? Itu sih siapa? Botol aqua yang bening itu kan dia jauh lebih mudah didaur ulang sama perusahaannya gitu. Dibandingin kita jadiin sesuatu gitu loh. Iya.
Jadi terus udah gitu, jadi yang bentuk plastik yang udah didaur ulang kan yang kayak botol gitu kan ya. Jadi makanya kemarin tuh teman-teman yang dari bank sampah di Sorong yang dari Misol Eco Resort kan, mereka ngomongin tentang sampah gitulah, yang terus bilang yang iya, jadi justru lebih bagus kalau kita beli kayak kemasan tuh yang literan besar tapi di botol, karena kalau secara daur ulang itu jauh lebih mudah didaur ulang sama perusahaan gitu kan. Atau mereka bikin kayak apa sih namanya, biji plastiknya itu ya, dihancurin ulang gitu, daripada yang kemasan refill, karena yang kemasan refill itu ada lateksnya, jadi bahan karetnya itu yang sebenarnya jadi nggak bisa didaur ulang, makanya orang jadi bikin tas, jadi bikin itu. Nah, aku teh masih beli yang refillan gitu. Yang refill tuh multi layer kalau nggak salah ya. Jadi Iya. memang susah banget di daur ulang. Nah itu tuh pokoknya aku tuh kalau masih yang refillan, terutama yang kayak sabun cuci, dia udah nggak ada kayaknya yang udah jerigenan gitu kan. Kalau minyak kan aku masih bisa tuh cari yang per 5 liter gitu ya. Jadi sangat ngurangin banget gitu. Tapi kalau yang kayak sabun deterjen kan aku pakai yang cair. Nah itu tuh dia pasti jualnya itu kan yang itu, yang Pouch gitu ya. yang pouch gitu. Jadi aku mikir yang ini apa gue jahit gitu ya jadi tote bag gitu kan. Tapi kayak aduh. Itu sabun, Nama sampo, kerjaan ya sebenarnya. deterjen untuk cuci piring, terus untuk ngepel ada yang 5 liter, ada kok. Aku pakai itu sekarang. Iya ya Nah ya kan dia kan nggak kadaluarsa sekali ya, bisa-bisa aja kan ya. Iya. Aku Ada tuh yang udah itu tuh dia aku sampo. belinya 5 literan. Kadang yang natural, bahan-bahan natural gitu lumayan mahal ya. Kan ada juga tuh ya yang bar ya. Alah itu pokoknya banyak. Itu Iya. lumayan harganya. Lumayan ya. Iya sih, tapi lama juga habisnya, jadi mahal di Iya. awal aja. Pernah nggak nyoba apa mereknya? Merek Aku pernah sabun badan sih. Cuman lumayan ya Allah, sebatang. Segara itu loh, Segara aku pakai. tapi mahal sih ya. Agak Segara mahal lumayan. Sekali aja tapi enak kan? Enggak bisa dipotong-potong dan ya terasa lebih natural. Sama aja. Berbusa nggak sih? Berbusa? Namanya apa ya? Pakai bungkus lagi. Jadi ada apa kayak pouch gitu yang buat foliator. Jadi dimasukin situ terus dia jadi lebih berbusa. Oh iya benar-benar ada yang gitu ya. Belinya di apa sih namanya? Aku waktu itu di Eco Store atau enggak di Tokped. Aku beli Mensped di situ. Kayak di segala ada deh. Yang lagi yang EKKO. Buat lifestyle. Zero waste gitu. Aku pakai merek Proclean. Oh ini yang aku nanya teh ya nak? Ya. Itu semua ada. Jadi belinya tuh apa ya, sekalian banyak sih karena orangnya banyak. Oh iya. Oh iya aku pernah lihat di Shopee kayaknya. Kurir ya? Jadinya iya, jadi coba tanyain alamatnya. Benar nggak ya? Coba aku share di sini. Ada nggak ininya? Screen aku. Ada scheduling made easy. Iya. Betul, aku nggak ngerti. Stop share. Nggak ngerti. Pokoknya dibuka dulu filenya. Hah? Dibuka filenya dulu baru di share. Benar nggak? Ya, pasti buka filenya. Kan pas share screen ada pilihan ya kan? Mau tab yang mana yang ditampilkan? Ada screen, ada whiteboard, iPhone, Zoom. Gimana sih aku nggak bisa. Yang kamu lagi buka aja nak apa? Yang lagi dibuka kemana? Ini apa? Jadi itu yang di sharing. Ini Google. Keluar nggak? Keluar. Karena bikin baru aja. Nah ya. Clean. Ini yang kayak gini. Banyak deterjen cair, laundry.
hand sanitizer. Itu enak kan, Nak? Perih nggak di tangan lu aku tuh? Aku Dari cocok. bayangan. Oh, tangannya sensitif ya? Basah lagi. Banyak produk. Oh iya. Piring, pembersih kaca, banyak. 5 liter ya. Iya ya, lucu ya, jirigen-jirigen gitu ya. Pengen deh kayaknya aku. Dan itu juga Ada yang udah pernah nyoba? lebih mudah dikasihin ke Pak RT. Bisa Oh, dipakai. bener ya. Ini Buat di bank sampahnya juga ya. ada yang 1 liter juga tuh. Iya tuh sabun cuci tangan tuh. Kemasannya kan minil-minil. Lucu ya? Cobain Tuh, bulan depan. udah mau jam 12 Kan, aja gitu ya. Iya. Oke, gak kerasa ya. Makan siang. Mengaji-mengaji. Iya. Ih, dari kompos jadi ke sampah ya. Emang. Iya, kemana sih Bakal sebenarnya. panjang sih kalau ini kalau diterusin. Panjang. Merumpi banget, senang banget sih aku. Gimana ayah? Lah, Ya, untuk pertemuan kali ini disudahi. ini cuma kita. Iya gitu deh. Oh, pantas. Curhat kompos makanya. Bener. Seru banget. Oke. Silakan, Nak. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nggak usah disimpulkan kali ya. Jadi intinya sih untuk composting itu bisa dilakukan dengan niat awal, memang benar-benar mau ngurusin kompos dengan media apapun, insya Allah bisa gitu. Itu aja deh kesimpulannya. Terima kasih untuk Rere, Septi, Minul udah sharing di sini. Caca udah hadir, tadi juga Gege udah hadir di meeting kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita share hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk teman-teman yang nggak hadir juga. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Ya, Ya, sehat-sehat sampai ketemu. semua ya. Makasih banyak ya semuanya.